Kalian ngerasa nggak sih kalau sekarang suhu makin tidak menentu dan cuaca sering berubah-ubah? Nah, itu tuh merupakan tanda-tanda dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat menyebabkan keterbatasannya air. Kurangnya air ini dapat mengakibatkan lahan kering dan berdampak bagi para petani dan hasil panennya. Halo, perkenalkan, nama saya Indra Mecha Ferdiana, mahasiswa Agroteknologi Universitas Padjadjaran dengan nomor NPM terakhir 208. Di sini saya akan membahas mengenai hasil diskusi saya dan kelompok saya tentang budidaya tanaman di lahan kering karena keterbatasannya air. Ini ada 3 masalah utama yang menyebabkan lahan menjadi kering. Yang pertama adalah air permukaan dan air tanah yang semakin berkurang. Contohnya seperti sungai, sumur, dan cadangan air bawah tanah yang semakin menipis. Kedua, curah hujan yang rendah. Jadi, pasokan alami juga menipis. Lalu yang ketiga adalah manajemen air yang kurang efisien. Misalnya sistem irigasi yang bocor dan distribusinya yang tidak merata. Apa akibatnya? Akibatnya adalah tanaman jadi mengalami stres air, pertumbuhan yang terhambat, dan hasil panen yang menurun. Lalu tanah pun bisa mengalami erosi dan meningkatnya salinitas tanah. Lama-kelamaan kalau dibiarkan, ini bisa menyebabkan krisis air bersih bagi masyarakat setempat. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kondisi ini. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi irigasi, supaya air yang tersedia bisa kita gunakan sehemat mungkin. Yang kedua ada mengembangkan tanaman yang tahan kering dengan menerapkan bioteknologi. Jadi meskipun air terbatas, tetapi produksi pertanian tetap produktif. Yang ketiga adalah menerapkan konservasi air dan tanah. Contohnya seperti menanam tanaman penutup tanah, membuat sumur resapan, dan menggunakan mulsa untuk menjaga kelembapan. Lalu yang keempat, meningkatkan penyuluhan dan informasi bagi petani. Jadi para petani bisa beradaptasi dan menghadapi kondisi perubahan iklim ini. Lalu yang terakhir, adanya dukungan dari kebijakan pemerintah. Nah, dari pembahasan kita tadi bisa kita simpulkan bahwa kelangkaan air ini tidak hanya berdampak bagi para petani saja, tetapi bisa berdampak bagi masyarakat setempat juga. Jika kita mengelola air dengan bijak, menggunakan teknologi dengan tepat, dan bekerja sama dengan para masyarakat, petani, dan pemerintah, maka pertanian tetap bisa berjalan dan ketahanan pangan tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim ini. Saya mau nanya, menurut Anda dari berbagai solusi yang disebutkan, mana yang paling efektif untuk diterapkan di Indonesia dan kenapa? Izin menjawab, jadi solusi yang paling efektif menurut saya dan bisa diterapkan di Indonesia adalah menggunakan konservasi air dan tanah. Kenapa? Karena harganya relatif murah dan bisa diterapkan oleh para petani lokal. Selain itu juga, kegiatan ini bisa menjaga kelembapan tanah lebih lama. Contoh yang mudah digunakan atau diterapkan adalah menanam tanaman penutup tanah, menggunakan mulsa, membuat sumur resapan, dan menanam tanaman atau pohon agar bisa mencegah erosi dan menjaga kelembapan tanah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya, terima kasih.